Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, selama sekian tahun Yosua hanya menjadi asisten dari Musa, mengikuti Musa selama Musa memimpin bangsa Israel. Lalu saudara bisa membayangkan selama ini tidak terlalu banyak pendelegasian yang dilakukan oleh Musa kepada Yosua, tetapi cukup sering Alkitab mengupas fakta bahwa Yosua mengikuti Musa dari belakang. Yosua mengikuti Musa ke kemah pertemuan. Yosua mengikuti Musa seperti asisten yang mengikuti bosnya, pimpinannya. Nah saudara, tapi secara langsung Yosua dipercaya untuk memimpin orang Israel itu belum terlalu banyak pengalaman yang ditunjukkan oleh Alkitab. Kemudian saudara bisa membayangkan, tiba-tiba Musa yang selama ini menjadi tempat harapan, tempat dari Yosua bergantung, tiba-tiba Musa itu mati. Lalu Yosua dalam sekonyong-konyong diberi beban untuk memimpin orang Israel yang modelnya seperti itu. Bayangkan kalau saudara yang tiba-tiba dikasih kepercayaan nih untuk memimpin satu kelompok yang modelnya suka berontak, suka ngeritik, suka komplain, suka mengeluh, sebentar-sebentar bikin kebijakan apa diprotes, bikin begini disalahin lagi. Nah saudara bisa membayangkan betapa tidak enaknya dipercaya seperti itu. Satu kali saya pernah bertanya pada diri saya sendiri, kalau misalnya saya nih tiba-tiba dipercayai untuk mengembalakan sebuah gereja yang jemaatnya modelnya pemberontak, suka ikut campur, tidak percaya dengan otoritas, kebijakan-kebijakan pemimpin diprotesi semua, nanti ada masalah sedikit pemimpin lagi yang disalahkan. Saudara, sejujurnya kalau dipercaya model begitu saya akan menolak. Anda bayangkan Yosua dipercaya dengan jemaat yang model seperti orang Israel yang suka ngeluh, suka rebel, suka demo, suka mengkritik, yang Alkitab bilang tegar tengkuk, bebal, susah ngasih taunya. Nah Anda bayangkan selama ini Yosua itu hanya ngikutin Musa aja. Semua Musa yang atur, semua Musa yang urus. Yosua hanya disuruh apa, dia nurut, disuruh ngintai, ya nurut, ngikutin aja. Tiba-tiba dikasih tanggung jawab sedemikian besar. Sebagai orang yang masih sangat muda, saya sangat percaya Yosua merasa minder, merasa takut dengan tanggung jawab seperti ini. Selama ini Musa lah yang menjadi handalannya. Selama ini Musa lah yang menjadi harapannya dia. Nah saudara, tanpa kita sadari, ada Musa-Musa seperti Musanya Yosua dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin bukan berupa figur seseorang, tapi bisa jadi berupa sebuah keadaan atau sebuah hal. Misalnya, mungkin selama ini yang menjadi Musa dalam kehidupan saudara adalah pekerjaan saudara. Mungkin juga yang menjadi Musa dalam kehidupan saudara adalah tabungan saudara. Ada orang pernah membuat statement seperti ini saudara, tabungan saya ini bakal bisa menghidupi anak cucu sampai 7 keturunan. Pokoknya selama anak cucu walaupun tidak mau kerja, males, tidak apa-apa, pokoknya tidak main perempuan, tidak judi, tidak minum, pokoknya
selama mereka tidak melakukan 3 hal ini, pokoknya mereka walaupun tidak kerja, cuma tidur, makan di rumah, katanya kekayaannya dia sanggup memberi makan sampai 7 keturunan tidak akan habis. Wow, saya bayangin seberapa banyak ya. Tapi saudara, namanya orang, kehidupan manusia tidak ada yang bisa memprediksi. Walaupun kekayaan tersimpan untuk 7 keturunan itu tidak habis, bisa loh saudara, sesuatu itu terjadi terhapus dalam semalam. Mungkin karena bencana, mungkin karena wabah, bisa apa saja. Bisa bahkan peraturan pemerintah yang membuat semua harta itu juga terkena imbas dari polisi pemerintah. Apapun bisa terjadi. Ada orang-orang yang mempunyai musa-musa yang digandoli dalam hidupnya. Ada yang berupa seperti yang saya bilang tadi, kekayaannya dia, tabungannya dia. Ada yang mungkin berupa pekerjaannya dia. Ada yang berupa orang tertentu. Mungkin kalau dalam keluarga, selama ini musa dalam kehidupan keluarga saudara adalah mungkin kepala keluarga, suami. Atau mungkin orang-orang tertentu yang selama ini support keluarga saudara. Saudara dengarkan baik-baik. Kehidupan manusia itu tidak bisa diprediksi. Sewaktu-waktu bisa terjadi tiba-tiba musa-musa yang kita gandoli itu mati. Seperti hari ini saudara, mungkin kita itu sudah tenang karena kita punya pabrik yang jalan. Mungkin kita itu merasa aman selama ini karena kita punya kerjaan yang sudah pasti dan mapan. Tetapi kondisi seperti hari ini, berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba kondisi mapan terpuruk langsung. Berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba selama ini running pabriknya berjalan dengan baik, tiba-tiba keadaan bisa berubah dalam semalam. Lalu yang muncul, saya yakin sama seperti Yosua, sebuah rasa takut yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam Yosua pasal 1, Tuhan sampai 3 kali berbicara begini. Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau hari ini ada musa-musa yang saudara andalkan tiba-tiba mati, tiba-tiba saudara tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan saudara karena sekarang semua lagi sepi. Tiba-tiba saudara tidak bisa mengandalkan lagi uang pensiunan saudara karena tiba-tiba sesuatu berubah. Tiba-tiba saudara tidak bisa mengandalkan lagi support dari seseorang karena sesuatu terjadi pada orang ini. Tiba-tiba sesuatu yang menjadi pegangan saudara tiba-tiba hilang. Saudara dengarkan baik-baik. Ada waktunya Tuhan mengizinkan Musa itu mati. Kenapa? Karena itu waktunya Tuhan mau Yosua belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau hari ini musa-musa yang saudara harapkan untuk bantu tiba-tiba mati, ini waktunya Tuhan sedang mengajari Anda untuk belajar mengandalkan Tuhan. Kalau saudara belajar melihat kisah Yosua, justru kepemimpinan Yosua berjalan bersama dengan Tuhan, hasilnya lebih luar biasa daripada kepemimpinan Musa. Pada zaman Yosua, tidak pernah terjadi kekalahan dalam peperangan. Kemenangan demi kemenangan terjadi di tangan Yosua, berjalan dengan Tuhan. Saudara jangan meremehkan ketika andalan yang saudara harapkan itu hilang. Ini waktunya saudara menaruh iman untuk belajar percaya bahwa yang namanya berkat, kata Alkitab, peninggian itu bukan datang dari utara, timur, barat, selatan, tapi datang dari tangan Tuhan. Saya sangat suka sekali cerita favorit saya. Salah satu cerita favorit saya di firman Tuhan adalah Kejadian 26 soal Ishak. Saya sering menceritakan kepada orang-orang begini. Anda perhatikan, waktu Ishak menabur di tanah yang kering, saya sangat yakin tindakan dia pasti ditiru pada waktu, terutama ketika Ishak berhasil menuai. Pasti ada banyak tetangganya yang meniru. Tapi ketika mereka meniru, tanah yang mereka taburi tidak menghasilkan. Kenapa saudara?
Padahal mungkin tanahnya sama-sama kering, mungkin benihnya sama-sama kualitasnya, tapi kenapa yang satu tumbuh, yang satu tidak tumbuh? Ini loh saudara yang saya ingin Anda belajar untuk mulai membuka pikiran. Berkat bukan datang dari tanah di mana saudara menabur, bukan datang ditentukan 100% dari tanah yang saudara kerjakan dan gali. Bahwa pada akhirnya saudara dan saya harus belajar mengakui berkat itu datang dari tangan Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, bukan ditentukan dari tanahnya. Ada orang yang bilang usaha paling enak usaha seperti ini, usaha online. Tapi banyak yang juga usaha online mengeluh. Ada yang bilang usaha paling enak makanan, karena semua makanan pasti diperlukan. Tapi toh juga banyak orang yang usaha makanan yang bangkrut dan tidak jalan. Intinya, blessing saya yakin bukan tergantung 100% pada tanah yang kita kerjakan, tapi adalah ditentukan dengan siapa yang berjalan bersama dengan saudara dan saya, siapa yang ada bersama dengan hidup kita. Nah, hari ini akan menjadi sebuah renungan. Siapa yang menjadi andalan saudara? Siapa yang berjalan dengan saudara? Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Kalau Tuhan izinkan, Musa diambil, karena Tuhan sedang menyediakan sebuah penyediaan yang lain, pemeliharaan yang lain saudara, yang mana ini waktunya saudara dan saya belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk mengalir dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan mengizinkan memberi Tuhan kesempatan untuk Dia memperlihatkan karya tangannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara, ketika benar-benar kita mengizinkan Tuhan itu untuk menjadi andalan buat kita, ketika kita mengizinkan untuk memberi kesempatan kepada Tuhan yang bergerak dan melibatkan diri lebih lagi dalam hidup saudara dan saya, maka hasilnya justru akan lebih dahsyat daripada ketika Yosua mengandalkan Musa. Seperti yang pernah kita lihat dari cerita Musa, mereka mengalami begitu banyak sekali peperangan, begitu banyak kegagalan. Tapi pada zaman Yosua, kemenangan demi kemenangan yang tercatat. Tidak ada kegagalan dan kekalahan sama sekali saudara. Dan bahkan boleh dibilang sangat minim dengan peperangan. Dengan kata lain, ketika Tuhan yang berperang buat saudara dan saya, hasilnya akan lebih luar biasa. Nah, ketika Tuhan mengizinkan Musa diambil alih dan Tuhan menyingkirkan Musa, itu waktunya Yosua akan berjalan dengan Tuhan. Dan ketika Yosua berjalan dengan Tuhan, hasilnya berkali-kali lipat lebih baik. Di Alkitab sangat banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketika Tuhan yang mulai turun tangan, maka yang dilakukan oleh Tuhan itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu contohnya, ketika kisah 5 roti 2 ikan saudara. Dalam cerita mengenai 5 roti 2 ikan, Alkitab tidak menceritakan bahwa roti ini seperti apa, tapi sebenarnya roti yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus ini adalah roti jelai. Itu artinya roti yang dalam kualitas yang sangat bawah lah saudara ya. Kemudian Alkitab menuliskan bahwa ketika roti-roti ini dibagi, maka yang diberi makan adalah 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan saudara lihat di sini, ketika Tuhan ikut campur bergerak, maka terjadi kelipatan dalam jumlah yang gila-gilaan. Tapi bukan hanya di kelipatan jumlah yang terjadi, dalam hanya di kuantitas saudara. Karena ternyata Alkitab menuliskan begini, semua orang yang ada di situ makan sampai kenyang. Logikanya saudara, kalau orang itu makannya sampai kenyang, maka tidak mungkin roti yang dibagikan itu adalah sama roti jelainya. Saya sangat percaya bahwa ketika
mereka membagikan roti-roti itu sampai semua orang itu makan sampai kenyang. Berarti roti itu terjadi perubahan di dalam proses mujizat, itu terjadi perubahan di kualitas. Jadi bukan hanya jumlah yang berlipat, tapi juga mutunya yang diganti oleh Tuhan. Saya mengerti, inilah arti dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang saya dan saudara doakan. Bagi dialah yang dapat mengerjakan jauh lebih banyak, lebih dahsyat, lebih besar, lebih berlipat-lipat ganda, lebih baik daripada apa yang saudara dan saya doakan. Mungkin ketika kehadiran Musa bersama dengan Yosua, diiringin oleh Musa, seandainya Tuhan tidak mengangkat Musa, seandainya Musa diberi umur terus panjang, saya yakin kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Yosua tidaklah akan sebanyak ketika Yosua tidak ada Musa, dan benar-benar hanya Yosua dengan Tuhan. Karena itu saudara, jangan putus asa. Kalau hari ini Musa yang saudara harapkan, yaitu pekerjaan saudara sekarang sedang tidak bisa dijagain lagi, sudah tidak bisa diharapin. Setiap bulan selalu dapat income segini, tapi melihat kondisi seperti ini, semua berubah drastis, bukan hanya turun tapi mungkin terjun bebas. Saudara sudah tidak bisa ngarepin ini lagi. Saudara jangan putus asa. Ini waktunya. Saudara, Tuhan mau unjuk gigi nih ceritanya. Ini waktunya. Tuhan berkata, this is my time. Ini saatku untuk berperkara. Saudara, karena itu jangan sampai keadaan seperti ini membuat saudara semakin down. Dan saya cuma ingin mengencourage saudara supaya saudara tetap bangkitkan pengharapanmu. Ini waktunya Tuhan mau show off, kata orang. Tuhan mau tampil, Tuhan mau tunjukkan kemampuannya, Tuhan mau nyatakan kuasanya. Dan ini saatnya. Justru ketika seperti ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita menyediakan sebuah bejana bagi Tuhan untuk bekerja. 5 roti dirubah Tuhan menjadi ribuan roti dengan kualitas yang jauh lebih baik. Saudara, perhatikan berbagai contoh di Alkitab. Tuhan sanggup mengerjakan. Saya ingat sebuah cerita mengenai Petrus menemukan uang koin di dalam mulut ikan. Saudara, cerita ini sebetulnya menunjukkan ke saudara dan saya bahwa kita nggak bisa 100% terus-menerus berharap kepada Musa. Suatu saat kita harus berdiri hanya dengan Tuhan. Dan bila perlu saudara, setiap hari bersama dengan Tuhan. Tiap hari melangkah dengan Tuhan. Nah, waktu Petrus mendapatkan koin dari mulut ikan, nah itu ilustrasinya seperti begini saudara. Kalau kita, logika kita kan mikirnya gini, gimana sih kita dapat uang? Kita dapat ikan, ikannya kita jual ke pasar, lalu kita dapat uang. Jadi yang terjadi pada Petrus, dapat ikan tapi cuma satu, tapi ada koin di dalamnya. Jadi intinya kalau cuma satu kan istilahnya mau dijual ke pasar berapa? Mau cuma satu lagian. Terus tapi Alkitab mengatakan ada koin di dalamnya. Itu artinya begini, Tuhan sanggup bekerja di atas dari hukum alam. Tuhan sanggup bekerja di atas dari batas-batas kemampuan saudara. Tuhan sanggup memberikan blessing buat saudara, melampaui toko saudara, melampaui pabrik saudara. Saya menyaksikan di televisi begitu banyak toko-toko ditutup sampai tanggal sekian bulan April. Saya cuma berpikir begini, kalau toko ditutup otomatis pelanggan tidak datang. Kalau pelanggan tidak datang, otomatis nggak ada pemasukan. Tapi saudara dengarkan baik-baik, Tuhan kita sanggup bekerja di atas toko kita, beyond, di atas, di luar, mengatasi dari semua track normal yang selama ini kita lakukan. Karena itu jangan putus asa, bangkitkan iman saudara. Ini saatnya Anda dan saya belajar mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Selamat mengalami mujizat.
Tuhan memberkati.